Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita kepada jalan kemuliaan, jalan keselamatan, yaitu jalan Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis kelima selanjutnya dari kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan, wa an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dari sahabat Abi Yazid Ma'an bin Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Beliau, bapaknya dan kakeknya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat atau sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki manzilah, keutamaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fadlus suhbah, maka itu adalah anugerah yang besar, anugerah yang agung. Oleh karena itu kita kaum muslimin wajib memuliakan para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali berjuang membela Islam, yang berjuang bersama Rasulullah SAW. Oleh karena itu para ulama sepakat tentang udulus sahabah, bahwa mereka udul, bahwa mereka orang-orang yang adil, bahwa mereka di dalam periwayatan tidak diragukan, tidak perlu dipertanyakan. Yang penting mereka sahabat Nabi Muhammad SAW, maka mereka adalah orang-orang udul yang tidak perlu dipertanyakan tentang kepribadiannya, tentang riwayatnya. Dan para ulama mendefinisikan para sahabat itu, di antaranya sebagian mereka mengatakan as-sahabi, seorang sahabat adalah huwa alladhi ay man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, dan dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, wa mata 'alal iman, dan dia wafat di atas keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in takhallalat riddatun, walaupun pernah diselingi dari sebagian kehidupannya dengan dia misalnya keluar dari Islam lalu dia kembali kepada Islam. Yang penting dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia wafat dalam keadaan masih beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat memiliki kemuliaan dan keutamaan yang besar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Rasulullah SAW bersabda, jangan sama sekali kalian itu mencela sahabat-sahabatku, maka demi Allah yang Muhammad berada di dalam tangannya, jikalau salah seorang kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan pernah sampai keutamaan apa yang diinfakkan oleh seorang sahabat Nabi, walaupun dia satu mud, seukuran 2 genggaman, wala nasifahu, walaupun dia setengah mud. Artinya walaupun 1 mud ataupun setengah mud dari yang diinfakkan sahabat,
itu tidak akan sebanding walaupun diinfakkan oleh orang-orang setelahnya infak sebesar gunung Uhud dari emas. Ini menunjukkan keutamaan yang besar dari para sahabat Rasulullah SAW, dan kita wajib mencintai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan mencintai mereka adalah iman, dan membenci mereka adalah penyimpangan dari iman, dan tidak boleh kita memiliki kedengkian, kebencian terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu meyakini bahwasanya para sahabat adalah orang yang paling mulia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, sahabat Ma'an mengatakan, kana abi Yazid, adalah bapakku Yazid, akhraja dananira, beliau mengeluarkan beberapa dinar, yatasaddaqu biha, yang beliau bersedekah dengan beberapa dinar tersebut. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid, lalu bapak beliau yaitu Yazid meletakkan atau memberikan amanah kepada seorang laki-laki di masjid agar dibagikan kepada orang-orang yang miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Faji'tu, maka aku datang, kata Ma'an, fa'akhaztuha, lalu aku mengambilnya. Fa'ataituhu biha, lalu aku mendatangi bapakku Yazid dengan beberapa dinar tersebut. Faqala, lalu kemudian bapaknya beliau yaitu Yazid mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah aku tidak menginginkan atau memaksudkan dengan sedekah beberapa dinar itu engkau. Artinya beliau sebagai orang tua ketika menitip beberapa dinar untuk sedekah yang akan diberikan kepada orang-orang yang fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan, lalu tiba-tiba putra beliau sendiri, sahabat Ma'an, dialah yang mengambil kemudian beberapa dinar dari laki-laki yang dititipkan bapaknya. Lalu kemudian begitu sampai kepada beliau, ternyata putranya Ma'an, dia yang mendapatkan beberapa dinar yang dititipkan bapaknya kepada seorang laki-laki itu. Bapaknya Yazid mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah aku tidak memaksudkan atau meniatkan bahwasanya dinar ini untukmu, karena dia adalah anaknya. Ma'an itu adalah anaknya, dia ingin berikan kepada orang lain sebagai sedekah. Fa khasamtuhu ila Rasulillah SAW, maka kemudian aku perselisihkan masalah itu, membawa masalah itu kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda ketika anak dan bapa ini di hadapan Rasulullah SAW, beliau bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, bagimu yaitu pahala dan ganjaran sesuai dengan apa yang engkau niatkan wahai Yazid. Walaka ma akhazta ya Ma'an, dan bagimu atau hakmu apa yang telah engkau ambil wahai Ma'an. Ini menunjukkan bahwasanya sedekah yang diberikan seseorang, walaupun misalnya tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh orang yang memberi, maka tetap dia mendapatkan ganjaran. Dan hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Jadi ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Pertama, kesungguhan sahabat untuk bersedekah, menginfakkan harta mereka dan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan faedah yang lain yaitu kesungguhan sahabat untuk amal dan kebajikan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi beliau menitipkan atau sahabat Yazid menitipkan beberapa dinar itu melalui orang lain agar dia bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu dilakukan oleh sebagian orang-orang saleh terdahulu dan mungkin di zaman ini. Jadi mereka tidak ingin ditahu oleh orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah, lalu dititipkan kepada orang lain dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin dan sebagainya. Bahkan kita dapatkan beberapa kisah dan riwayat orang-orang saleh dahulu, mereka datang ke masjid, kemudian membawa harta atau sebagian harta mereka yang ingin mereka sedekahkan, lalu mereka ikatkan kadang-kadang apa yang mereka miliki dari dinar atau harta tersebut ke kain orang-orang yang tidur di masjid, lalu dia katakan ini sedekah. Atau kadang-kadang mereka memberikan kepada orang-orang yang fakir miskin di depan mereka, di depan rumah mereka tanpa sepengetahuan orang. Dan ini pernah terjadi kepada sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, yang menunjukkan akhlak mulia beliau, kedermawanan beliau, dan orang-orang baru mengetahui bahwasanya beliau yang telah memberi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang fakir miskin setelah beliau wafat. Begitu beliau wafat, kemudian tidak ada lagi kiriman-kiriman bantuan pemberian kepada sebagian fakir miskin yang diberikan oleh beliau secara rahasia. Barulah orang mengetahui bahwasanya beliaulah yang memberikan hal tersebut, yang ingin amal dan sedekah beliau antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memiliki keutamaan yang besar. Sampai Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan sedekah secara rahasia ini. Beliau mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara 7 golongan itu Rasulullah SAW sebutkan, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seseorang yang dia bersedekah, lalu dia sembunyikan sedekah tersebut sampai tangannya yang kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan ini termasuk sedekah yang afdal, sedekah yang mulia. Manakala orang ingin apa yang dia infakkan, yang dia sedekahkan itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar betul-betul dia maksudkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk menjaga hati dan niatnya, maka dia jadikan sedekahnya itu rahasia. Dia berikan kepada orang-orang tanpa sepengetahuan mereka. Tidak ada saksi pada apa yang dia lakukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Alladzi la takhfa alaihi khafiyah, yang dia zat yang tidak akan tersembunyi sedikit pun apa yang ada di bumi, apa yang di alam semesta, melainkan Allah mengetahuinya. Ketika dia infakkan hartanya di jalan Allah secara rahasia, dan juga sedekah yang rahasia, sedekatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah yang rahasia itu memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan keutamaan yang besar, yaitu orang berinfak atau bersedekah tidak ada yang dia maksudkan dari apa yang dia lakukan itu kecuali ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwasanya sahabat Yazid ketika menitipkan beberapa dinar kepada seorang laki-laki untuk dia, atau seorang sahabat yang lainnya untuk dia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang fakir miskin, di antara maksud besarnya adalah agar apa yang dia berikan itu menjadi rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia maksudkan hal tersebut, atau di antara maksudnya adalah hal tersebut.
Walaupun kemudian apa yang beliau berikan itu tidak seperti yang beliau maksudkan awalnya. Akhirnya apa yang dia maksudkan, dia berikan kepada orang lain, ternyata yang mendapatkannya adalah anaknya sendiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan keduanya. Sahabat Ma'an yang mengambil harta, dia justru yang mendapatkan beberapa dinar yang dititipkan oleh bapaknya Yazid, dan juga Rasulullah SAW membenarkan dan menetapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yazid, bapaknya Ma'an, sahabat yang mulia ini, walaupun dia tidak seperti yang beliau inginkan, tetap dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini ada faedah yang mulia, faedah ilmu yang mulia yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya mereka membedakan antara zakat dan sedekah. Kalau zakat yang wajib tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Tidak boleh kita berikan kepada istri yang wajib kita nafkahi, ke anak yang kita wajib menafkahi mereka. Tetapi sedekah boleh diberikan kepada mereka dan mereka boleh menerimanya. Dengan dalil hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Bagimu pahala sesuai dengan apa yang engkau niatkan wahai Yazid, dan bagimu apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Artinya Rasulullah SAW mempersaksikan bahwasanya apa yang didapatkan oleh putranya tersebut dan itu adalah sedekah, dia boleh dia ambil. Dan juga secara umum, kalau orang sudah bersungguh-sungguh memberikan sedekah itu kepada orang-orang yang pantas dan lebih utama, lalu kemudian orang-orang menyia-nyiakan amanah sedekah yang diberikan itu kepada seseorang atau kepada orang lain, atau tidak tepat sasaran, selama orang yang memiliki sedekah yang pertama, yang memberikan hal tersebut, dia maksudkan karena Allah dan membantu orang-orang yang membantu orang-orang yang membutuhkan, maka dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, niat yang diniatkan oleh seseorang selama dia maksudkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan ganjarannya walaupun dia tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian juga seperti kita sebutkan, hadis ini mengisyaratkan bolehnya seorang anak menerima sedekah dari orang tua, berbeda dengan zakat yang Allah wajibkan kepada mereka, maka itu tidak diperbolehkan di dalam syariat diberikan kepada orang-orang yang wajib dia berikan nafkah kepada mereka. Oleh karena itu, seperti kita sebutkan, zakat tidak diberikan kepada orang-orang yang wajib kita nafkahi, seperti istri, seperti anak yang wajib kita nafkahi, atau orang tua yang membutuhkan nafkah karena dia miskin yang wajib kita nafkahi, maka tidak diberikan zakat yang wajib kita tunaikan, tetapi boleh diberikan dari sedekah yang dia amalan sunnah. Zakat boleh diberikan kepada saudara, kepada paman, kepada kerabat-kerabat kita, bahkan mereka lah yang diutamakan. Memberikan zakat dan sedekah kepada orang-orang yang terdekat, kepada orang-orang yang terdekat dari kerabat dan keluarga kita. Lalu kemudian kita berikan kepada orang-orang lain yang lebih jauh dari mereka, karena memberi kepada orang-orang yang terdekat, keluarga, apalagi mereka fakir miskin, dan bahkan memberikan zakat kepada mereka, ada dua kebaikan yang kita dapatkan. Pertama, kita memberikan zakat kepada mereka, dan itu kewajiban atau sedekah yang sunnah, dan itu pahala karena itu amal saleh. Kemudian yang kedua, dia ada padanya silah, yaitu menyambung silaturahmi
dan itu juga adalah kebajikan dan amal soleh. Jadi dua keutamaan yang didapatkan oleh seseorang kalau dia berbuat baik kepada kerabat dekatnya, orang-orang yang terdekat dengannya, baik yang berkaitan dengan zakat atau yang berkaitan dengan sedekah atau hadiah atau pemberian yang lainnya, dia akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga pahala dia telah menyambung silaturahmi dengan kebaikan tersebut karena dia mengutamakan dan memberikan kepada keluarganya. Kemudian juga para ulama menjelaskan di dalam hadis ini tentang bolehnya seseorang kalau dia memperdebatkan tentang suatu masalah agama, lalu dia perdebatkan hal tersebut atau kembalikan kepada orang-orang yang berilmu yang menjadi rujukan, walaupun itu berkaitan dengan orang tuanya. Bahkan sebagian mengatakan kalau itu berkaitan dengan hak, boleh dia lakukan hal tersebut dengan dengan menjaga adab dan kesopanan. Walaupun asalnya harta yang dimiliki seorang anak itu adalah milik juga orang tuanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, "Anta wa maluka li abika." Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Oleh karena itu kalau seorang tua, bapak atau ibu, dia membutuhkan harta, dia tidak memiliki harta untuk menafkahi dirinya, lalu dia mengambil harta yang mencukupi kebutuhan asasi mereka dari anak-anak mereka yang dia butuhkan, maka boleh dia mengambilnya walaupun tanpa izin dengan cara yang ma'ruf. Seperti misalnya seorang istri, dia boleh mengambil tanpa sepengetahuan suaminya harta yang tidak diberikan oleh suaminya untuk dia menafkahinya. Kalau seorang istri misalnya tidak diberikan nafkah oleh suaminya karena suaminya bakhil misalnya, tidak memberikan apa yang mencukupi istri dan anaknya, maka seorang istri boleh mengambil dengan cara diam-diam harta yang mencukupi nafkah bagi dirinya dan anaknya. Dan ini disebutkan seperti di dalam hadis Rasulullah SAW ketika seorang sahabiyah Hindun binti Utbah datang kepada Rasulullah SAW dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih la yu'tini min malihi ma yakfini wa waladi." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki atau suami yang pelit, yang kikir. Dia tidak memberikan kepadaku yang mencukupi aku dan anakku, artinya dari nafkah. Apa sabda Rasulullah SAW dan jawaban beliau? Beliau Rasulullah SAW mengatakan, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah, artinya dari hartanya yang mencukupi bagimu atau yang mencukupi engkau dan anak-anakmu, artinya yang merupakan nafkah yang wajib. Tapi tentu tidak boleh seorang istri mengambil harta suaminya kemudian dia pakai untuk beli perhiasan, atau dia pakai beli kendaraan, atau dia pakai membeli pakaian-pakaian yang padahal dia sudah berkecukupan. Akan tetapi kalau dia mengambil pada batasan yang wajar dari nafkah yang diwajibkan oleh Allah terhadap seorang suami kepada seorang apa yang diwajibkan oleh Allah dari kewajiban nafkah kepada suami, yang dia suami itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya, maka dia boleh mengambilnya dengan cara yang ma'ruf dengan dalil nas hadis Rasulullah SAW yang kita sebutkan, yaitu hadis Hindun binti Utbah. Dia mengambil apa yang mencukupi dirinya dan anak-anaknya. Nah, demikian juga hadis Rasulullah SAW yang kita sebutkan yang berkaitan dengan hubungan orang tua dan anak dalam masalah harta. Seorang bapak boleh dia mengambil dari harta anaknya, ya, yang bisa dia pergunakan untuk kebutuhan dia yang berkaitan dengan nafkah. Dan itu tidak termasuk kezaliman karena Rasulullah SAW mengatakan, "Anta wa maluka li abika."
sungguhnya engkau dan hartamu adalah milik bapakmu, tetapi orang tua dia zalim kalau dia mengambil harta anaknya, lalu kemudian harta anaknya yang dia ambil ini dia berikan kepada anaknya yang lain, kecuali dengan izin anaknya yang dia mengambil harta darinya. Jadi ini yang berkaitan dengan hadis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan amal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kebahagiaan selalu bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan dan dari segala hal-hal yang memudaratkan kita, baik itu dunia, agama dan akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.